itu ya Kak salary-nya? Iya, tapi kalau misalkan bukan segede itu, cuma kayak se-eksponensial itu. Naiknya tinggi? Iya. Oh. Naiknya bukan cuma kayak 5% atau berapa, bisa kayak 30%. Wow. Iya, eksponensial. Aku langsung, wow, 30%. Yes. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back di Talkbox bareng aku Minbox Egin. Tentunya kali ini aku nggak bakalan sendirian ya, karena udah ada narasumber cantik yang merupakan seorang product manager. Penasaran gak sih product manager itu kesehariannya ngapain aja ya? Nah, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita sambut. Ini dia Kak Vega. Halo. Oke, Kak Vega, boleh dong kenalan dulu sama Sobat Digital? Oke, hi everyone. Nama aku Vega Fatima. Sekarang kerja sebagai senior product manager di salah satu unicorn company. Oke, senior product manager ya Kak ya? Oke, Kak Vega cewek ya, kan biasanya cewek di bidang IT itu kayak jarang ya kan Kak? Yes. Bahkan kayak banyak yang menstigma kayak, cewek kayaknya nggak cocok bidang IT kan? Ada yang kayak gitu ya. Nah, Kak ceritain dong awalnya Kakak suka bidang IT nih, masuk ke bidang IT, gimana ceritanya? Oke, kalau ngomongin suka mungkin awalnya nggak sesuka itu ya, kayak it's technical, too much technical. Terus kayak kalau kita mungkin zaman sekolah yang elit tuh kedokteran or something like that. Kalau cewek-cewek kan komunikasi. Yes. Nah, waktu itu kebetulan emang terjunnya masuknya di kuliahnya emang di teknik informatika, jadi udah nyemplung duluan gitu. Pas di sana ya kayak, oh ternyata cukup fun sebenarnya. Funnya bukan di ngoding partnya, tapi funnya adalah untuk mempelajari kayak all the logic things. Kayak, kita tuh ternyata bisa bikin banyak hal loh sebenarnya gitu, if you going to IT. Awalnya gitu sih. Nih menarik ya Kak, Kakak suka tertariknya gara-gara logic things. Iya. Sedangkan katanya cewek itu kan anaknya perasaan banget ya kan katanya. Tapi Kakak sukanya logic things gitu. Kenapa Kak? Mungkin karena lebih reasonable aja kan, kayak girls tuh selalu diasumsikan kayak oh iya mereka tuh pakai perasaan terus kayak nggak logical gitu kan. Nah padahal kadang at some point tuh lebih enak kalau in our life, wah ini jadi agak berat. Tapi our life tuh semua tuh ada reasonnya, terus ada akibatnya. Jadi kayak hubungan sebab akibat tuh menurutku it's very beautiful, so asik aja sebenarnya. Oke, berarti nih ya disclaimer Sobat Digital, nggak semua cewek pakai perasaan, ada juga yang pakai logic nih. Tapi bukan berarti nggak pakai perasaan juga ya. Oh iya, tetap ya. Tetap. Oke Kak, lalu Kakak masuk ke teknik informatika ya pada saat itu. Oke, lalu sekarang Kakak ini bisa jadi senior product manager ini di salah satu startup unicorn loh by the way. Nah itu gimana ceritanya tuh Kak? Awalnya tuh ngoding is so hard. I know like everyone feels that. Jadi pas masuk teknik informatika, wah apa nih susah banget gitu kan gitu. Abis itu lulus kuliah kayaknya nggak mau ngoding deh, kayaknya I don't want to be programmer. It's not fun gitu. Apalagi because I'm extrovert, menurutku ya it's not gonna be fun aja gitu. Nah habis itu cobalah pekerjaan lain, cobain account executive, habis itu cobain business development gitu. Cuma ternyata that kind of logical things yang udah ada di belakang tuh kayaknya tetap menarik gitu, menggebu-gebu gitu ya gitu. Tapi mungkin dulu karena limited of awareness yang aku tahu, jadi IT tuh dalam kepalaku IT programmer gitu. Nah waktu itu udah terjun ke dunia kerja, baru deh ngeliat ternyata itu jauh lebih luas gitu. Ada yang mungkin kalau kamu sukanya di desain, you can be a UX, still there's a lot of logical things juga sana. Abis itu kalau misalkan kayak kamu interest for testing bisa QA, banyak banget security, bisa main security gitu. Jadi seluas itu. Akhirnya waktu itu coba apply project manager karena I know myself, tipikalku itu kinda generalis, jadi kayak jack of all trades lah, kayak wah suka ini, suka segala macam, banyak sukanya. Kayaknya project manager would be nice karena kayak you have to go to communication, IT juga harus ada, business mindset juga harus ada, segala macam ada. Jadi waktu itu awalnya ke project manager. Aku mau sedikit underline tadi Kakak adalah seorang extrovert ya kan? Yes, it is. Nah, ini jarang banget loh Kak, karena biasanya tuh kan banyak stigmanya anak IT introvert gitu. Nah, jadi buat kamu anak IT yang misalnya extrovert, jangan sedih, jangan khawatir ya, karena ternyata ada loh pekerjaan di bidang IT yang cocok buat kamu yang extrovert gitu ya Kak ya. Berarti Kakak ini juga sempat melipir dari bidang IT dulu ya Kak? Sekitar setahun something lah. Dari skala 1 sampai 10 seberapa benci sih Kakak sama coding? Tahu? Mungkin 5 doang sih. Karena dulu tuh kepikiran gini, wah ini kalau misalkan ternyata nggak dapet kerjaan kayaknya nggak mau belajar coding karena we know salary-nya lumayan ya. Jadi kayak, I think I'm gonna do that kalau butuh banget duit.
kayak masuk bootcamp atau apalah gitu. Oke. Tapi ternyata ada yang nggak butuh ngoding. Betul ngoding, yes. Jadi ya udah, kenapa harus ngoding? Betul sekali. Oke. Boleh dong Kak, kayak produk Kakak kan pernah jadi project manager nih. Yes. Pernah jadi juga product manager gitu. Itu bedanya apa sih Kak? Sebenarnya kita ambil pengertian dulu kali ya. Jadi kan kalau project means project itu ada akhirnya. Jadi kalau misalnya dia ada start, ada akhir, that's project. Kalau produk tuh it's never ending. Jadi kalau misalkan project dia ada timeline, dia akan ada selesai, kapan akan diserahin ke orang gitu. Habis itu selesai, that's project, ya kan? Kalau produk itu never ending, yang nggak pernah stop. Kayak kamu bikin bisnis yang nggak pernah stop sampai bangkrut, for example, ya kan? Kalau startup itu sampai bubar gitu, sampai kayak gitulah. Jadi bedanya di situ. Kalau project berarti kamu maintain itu di batas waktu tertentu. Kalau produk ya nggak ada batas waktunya. Itu pengertian paling utamanya. Oke, berarti Kak, bisa dibilang dari setangkap aku ya, kalau seorang project manager ini berarti kerjanya adalah di perusahaan third party. Mostly ya, agency. Agency yang memang dia kerjanya juga client base. Itu kalau project manager. Kalau produk, ya biasanya startup. Oke. Jadi produk itu ya orang in-house-nya gitu ya? Yes, betul. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi kerjaannya berarti hampir sama apa gimana? No, jauh beda. Jadi kalau project adalah karena dia memang berkutatnya sama timeline, dia tuh less likely untuk fokus ke requirement sama apapun itu kan dari klien. Klien yang bilang, Vega mau bikin ini, itu datang dari klien, kita yang bikinin, ya kan? Kita yang bikinin, habis itu berarti ada timeline, ada budget juga, dia akan ngurus budget karena jumlah orangnya berapa dan segala macam. Dan make sure everything is on time dan deliverables. That's it, it's project manager. Kalau produk, karena kamu orang in-house, berarti kamu ideate dong kayak, ini apa yang bagus buat user, requirement-nya it's gonna be coming from you, bukan datang dari orang luar gitu. Itu kalau product manager. Jadi beda game menurutku. Super different. Benar-benar. Jadi product manager ini berarti inisiatifnya juga harus tinggi ya Kak ya? Dan empathy. Empathy betul. Harus hard for me. Oh my god. Malah curhat. Oke, iya benar sih Kak, karena nggak semua orang punya, maksudnya nggak semua orang tuh empatinya tinggi kan? Yes. Nah Kak, berarti tadi juga kalau project manager Kakak ngurus budget dan lain-lain gitu ya, berarti benar-benar based on projectnya gitu ya. Yes. Kalau produk, Kakak ini yang kayak ngusulin, kayaknya kita bikin produk ini, kita bikin produk ini gitu ya. Oke, lalu kalau misalnya jadi product manager sama project manager Kak, itu Kakak tetap harus bisa ngoding apa gimana nggak sih Kak? Kalau menurutku, kalau punya background ngoding itu akan jauh lebih bagus karena you understand what you build gitu kan. Sama aja kalau misalkan kayak kamu jadi manager atau kamu jangan manager deh, kayak misalkan kamu bikin bisnis kue gitu. Tapi kalau kamu nggak ngerti sama sekali bikin kuenya, gimana caramu ngasih tahu kayak ini tepungnya harus dinaikin, ini kayaknya karena ini gitu ya kan. At least basicnya, kalau udah nggak bisa ngoding tapi tahu basicnya would be nice. Karena bukan hanya ngodingnya doang. Misalnya kamu ngobrol sama tim desainnya, at least you understand a little bit about design gitu. Nggak tiba-tiba, tombol close di bawah aja dong. Kayak tombol close kan nggak mungkin di bawah ya. Aneh juga. Kayak gitu, tapi you know kayak, oh ya nggak bisa tombol close tuh di bawah gitu. Something like that sebenarnya. Oke, berarti untuk menjadi seorang product manager itu perlu skill dasar ngodingnya itu ya? Yes, sebenarnya bukan ngoding, at least logically thinkingnya tuh ada. Jadi kan kalau PM tuh 3 pasti. Desain, bisnis, sama ngoding. Tech lah, 3 itu. Itu 3 itu yang harus dikuasai gitu kan maksudnya? Basicnya. Karena kalau nggak ngerti bisnis juga gimana caramu untuk initiate kayak, oh ya ini bisa dimonetize loh, ini bisa dapet duit ya. Kalau nggak bisa mengusulkan itu ngapain juga kamu jadi product manager gitu kan? Oke, berarti ini underline parah ya, Sobat Digital ya. Berarti kalau mau jadi product manager atau project manager ya sama aja ya berarti ya. Desain, ya terus udah gitu ngoding atau tech-nya lah intinya ya. Dan juga satu lagi adalah bisnis. Sedikit correction. Kalau project manager nggak harus segitunya. Kalau project manager nggak. Ini product manager aja ya. Intinya kalau mau jadi product manager 3 ini nih harus dikuasai gitu ya. Nah Kak, aku penasaran nih jadinya. Emangnya day to day-nya seorang product manager itu ngapain aja sih Kak? Ada jokes kayak gini, kan project manager, product manager tuh disingkat PM. Orang bilang tuh pawang meeting. Ada meeting mulu? Yes! That's one of the, kayak kalender tuh 4 jam sehari tuh udah minimal for me ya. Itu kayak, ya itu pasti meeting for sure day to day-nya. Kalau untuk produk sendiri ya berarti you have to do brainstorm, kita mau bikin apa, ya kan? Mau bikin apa, ini kira-kira naikin matrix apa, kira-kira keuntungan perusahaan di mana. That's product manager things to do gitu. Habis itu pasti alignment sama tech, sama alignment sama desain. Itu day to day-nya. Berarti kayak sehari bisa sampai 4 jam, bisa sampai 10 meeting nggak? Kayak 7 lah. 7? Tapi itu baru meetingnya, belum mikirnya. You have time for your staff, mikir kan, ini bikin apa nih gitu. Belum itu. Bahkan kan biasanya di meeting itu sambil mikir juga kan Kak? Belum ada chat masuk. Vega ini gimana ya? Tunggu bentar. Oh my god. Oke, sekarang aku ngerti kenapa product manager harus generalis. Iya.
Dan kenapa harus extrovert? Maksudnya kayak butuh seseorang yang extrovert. Sebenarnya nggak harus extrovert, cuma kayak kalau introvert tuh kadang kasiannya habis Energinya jam 6 tuh habis kayak nggak sih? udah nggak mau ngomong sama orang gitu loh. Oke, tapi kayaknya kalau misalnya aku di bidang IT, kayaknya aku juga lebih milih product manager aja deh. Tapi gede juga tanggung jawabnya, bener kan? Oh iya Kak. Yes, kalau misalkan ternyata produk yang kamu bikin tidak improve apapun, Oh, I see. ya. Karena udah ngeluarin budget juga ya? Yes, anggaplah misalkan kali gini deh, kamu punya 5 programmer, satu programnya 10 juta, satu bulan, 5 programnya 50 juta, satu bulan kamu bikin feature dan itu nggak works, tidak menghasilkan uang buat company, then how you gonna make that return? Karena kan kamu mutusin mau bikin apa. Oh iya ya, gede banget tuh. Gede banget. Yes. Aduh takut. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang tantangan terbesar product manager itu, atau ada lagi nggak? Itu sama kedua menurutku communication sih, karena kayak communication sama tim bisnis itu beda caranya, sama IT udah pasti beda lagi. You have to talk in very technical way. Sama tim desain tuh yang kayak ya empathy, kira-kira user ngerti nggak ya, user ngerti nggak ya gitu. Jadi beda banget itu sih. Wow, so challenging. Ini Oke, tapi seru sih Kak kayaknya ya. Seru nggak? Tapi serunya apa nih kalau misalnya dari jadi seorang product manager? Oke, misalkan aplikasi rilis, terus orang pada pakai, the happiness is there. Apalagi kalau misalkan ngaruh nih, kayak kamu ngelihat di tracker atau apa segala macam kayak ini jumlah user improving, orang akhirnya misalnya booking jadi improving, itu another happiness sih. Oke, karena kelihatan gitu ya, oh Iya. produk kita berhasil nih. Betul, kayak kamu bikin kue terus laku gitu. You happy, right? Oke, berarti salah satu kebahagiaannya seorang product manager itu adalah ngelihat produknya berhasil. Betul. Oh, I see. Oke. Nah, Kak, by the way, aku juga sempat scroll TikTok ya. Jadi gini ya, sobat digital ya. Fun fact-nya adalah kenapa aku bisa ketemu sama Kak Vega, aku lagi scroll TikTok. Wah, ini seru banget nih kayaknya kakaknya nih ngebahas-bahas IT, terus udah gitu juga kayak seru deh kayaknya orangnya, makanya aku langsung ajakin buat ngobrol di sini gitu ya. Nah, dan aku juga pengen nanya nih, kakak misalnya kenapa bisa terjun ke TikTok gitu Kak? Maksudnya bikin TikTok gitu ya tentang seorang product manager pawang meeting ya. Pawang meeting ya Kak ya. Gimana ceritanya Kak bisa ngonten gitu? Jadi mungkin biasanya seperti biasa banyak orang bikin apapun tuh keresahan sendiri kan. Jadi mungkin karena backgroundku bukan dari Jakarta, jadi backgroundku tuh dari Makassar. Dulu tuh aku ngerasa banget lack of information that I get. Kayak lack of information tuh bukan berarti you're not googling, tapi kalau kamu nggak aware ada informasi itu, kamu juga nggak akan googling gitu. Misalnya gini, kamu jualan tiket, ada orang jualan tiket, kalau kamu nggak pernah tahu kalau ada calo, kamu nggak akan pernah nyari calo. Iya, Ya kan? Nah, because of that, dulu tuh ngehnya adalah, dulu yang ku tahu ya IT cuma coding doang gitu. And I don't want other people feel the same. Kayak banyak kok gitu. IT tuh seluas itu. Kayak kamu mau security bisa, kamu mau jadi QA bisa gitu. Dan ini sungguh dunia yang luas. Jadi kayak if you want to make a better life in a quick way, IT is gonna be the solution gitu loh menurutku, ya kan. Kayak yang lain-lain tuh agak lebih panjang. Dan kayak entry education ke IT itu pertama murah dan sangat accessible. Kayak kan kamu ingin memperbaiki kehidupanmu terus jadi dokter, panjang dan harus ada education yang jelas gitu. IT it's not kayak kamu nggak harus lulusan IT pun nggak apa-apa gitu. As long as you learn that hard, tapi ya ada learn that hard ya. Tapi di garis bawah ya tapi bisa gitu kan, karena entry of education rendah. Jadi that kind of awareness that I want to build for people yang mungkin bukan dari Jakarta juga like me, that ada low way-nya gitu. If you want to have like better life lah. Yes. Salary also. Nah, salary-nya tuh emang segede itu ya Kak salary-nya? Iya, tapi kalau misalkan bukan segede itu, cuma kayak se-eksponensial itu. Jadi kayak bukan pindah sih, kayak kalau upgrading tuh naiknya tinggi. Iya. Naiknya bukan cuma kayak 5% atau berapa, bisa kayak 30%. Wow. Iya, eksponensial. Aku langsung, wow, 30%. Yes. Wow, oke. Nggak selalu, tapi banyak yang kayak gitu di Banyak IT. yang kayak Lowongannya lebih gede lah kayak gitu. Oke, tadi Kak Vega juga bilang kalau mau belajar IT itu murah, bener banget loh Kak. Karena kayak misalnya nih ya Kak, ini aku info aja sih. Kayak misalnya di IT Box ini tuh harga kelasnya tuh satunya bisa cuma 100 ribuan doang. That's very cheap, ya itu murah banget. Murah banget kan Kak itu. Kayak kalau misalnya kamu kerja di bidang IT tuh bakal keganti berkali-kali lipat. Yes. Kayak kalau misalnya kamu ambil career path
700.000 gitu ya, itu kayak bisa keganti dalam sekali gaji. Oh my god. Kak Vega mungkin ada tips nih buat sobat digital yang mau belajar nih, mau jadi seorang product manager, harus ngapain tuh, apa yang harus dimiliki? Oke, sebenarnya untuk jadi product manager itu udah pasti ya, tadi ada basic-basic ya. Itu kalau mau ngambil kelas boleh, mau apa namanya kayak googling sendiri juga boleh, karena ada selalu free stuff juga. Misalnya basic programming boleh ambil, misalkan basic design boleh ambil, tuh yang basic-basic aja lah ya, mungkin cuma 1 minggu atau apa itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah build empathy. Jadi ini hal yang masih aku lakuin juga untuk build empathy. Jadi currently every time I open any apps, you tahu kayak dia kenapa bikin formula di sini, kayak questioning that sampai kayak, oh kayaknya karena user mungkin gini ya, build that kind of empathy sih. Oh, I see. Iya, karena itu perlu ada, karena kayak how you know kalau ini yang bagus buat user, kalau you not feel kayak jadi user tuh gimana gitu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga pasti communication sih, itu harus belajar banget communication, especially in IT kayak bahasa Inggris very important, jadi kayak learn English itu penting. Ini dia Kak, karena banyak juga nih sobat digital yang kayak, Kak aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Ternyata itu bahasa Inggris tuh sepenting itu di bidang IT. Yes, apalagi kalau sekarang tuh mostly di startup gede itu udah pasti ada foreigner. Jadi bukan karena hanya culture ya, tapi karena emang di sana ada foreigner. Jadi mau nggak mau pasti bahasa Inggris. Iya gitu. Oke. Tapi Kak misalnya nih sebagai orang yang kayak, gue nggak bisa bahasa Inggris nih gitu ya. Gimana sih Kak cara biar kayak pede gitu, at least ngomong bahasa Inggris gitu ya? Karena kan anak IT butuh bahasa Inggris gitu ya. Mungkin ada tips gak sih dari Kak Vega? Maksudnya kayak Kak Vega kan maksudnya udah enak nih ngomong bahasa Inggrisnya nih gitu ya. Mungkin ada tipsnya gitu? Sebenarnya sama aja, misalkan orang yang mau kamu deh, kalau jadi content creator gimana cara supaya nggak nervous? Sering-sering aja kan? Iya benar. Kayak latihan. Yes, itu dong. Jangan malu, latihan aja pokoknya. Latihan aja, ngobrol sama temen apa segala macam, karena itu tuh menurutku kepercayaan diri itu selalu learning case by case, hanya bisa by experience, nggak instan kayak oh kamu tahu ini langsung ini, nggak bisa. Jadi ya harus belajar aja, belajar dan latihan. Oke, dan itu nggak cuma di bahasa Inggris, tapi di IT pun juga sudah harus pasti. latihan ya. Oke, Kak Vega, makasih banyak udah mau cerita-cerita sama aku di Talkbox hari ini. Dan seru banget ya. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Oke, Sobat Digital, makasih yang udah nontonin obrolan aku sama Kak Vega sampai menit terakhir ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan info seputar IT lainnya. See you on next video. Goodbye! Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox.